welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Tarot Intuisi Infinite. Dan untuk kali ini seperti biasa aku bakal lakuin yang namanya pick card reading. Tapi pembacaan kartu kali ini agak berbeda daripada apa yang biasa gue lakukan. Karena pembacaan kartu ini gue lakukan secara singkat atau lebih pendek daripada yang sebelum-sebelumnya yang pernah gue tampilin. Dan temanya kali ini adalah tentang pesan singkat apa yang harus kamu terima. Jadi kamu bisa dengerin ini sambil kamu mungkin ada di bus atau mungkin di perjalanan. Dan pesan singkat apa atau hal-hal penting apa yang harus kamu terima atau yang harus kamu dengar. Dan untuk pembacaan singkat ini mungkin gue bakal lakuin lebih sering daripada pembacaan pick a card reading lainnya yang lebih panjang atau yang lebih komplit dan detail. Dan untuk pemilihannya berdasarkan gambar, jadi kalian bisa pilih gambarnya ada 1, 2, 3 yang bakal gue tampilin nanti. Dan pilih berdasarkan intuisi serta kata hati kalian. Kalau gitu langsung aja gue bakal tampilin gambarnya, ini dia. Oke everyone, so kalau gitu langsung aja kita bakal masuk ke pembacaan grup pertama. Oke, grup pertama di sini udah ada kartunya. Kamu dapat kartu Eight of Wands Reverse, Four of Cups Reverse, Page of Cups Reverse, Ace of Cups Reverse, dan juga Seven of Pentacles Reverse. Jadi kartu kalian ini semuanya reverse. Dan kamu juga dapat kartu Archangel Ariel, Seven Chakra, First Chakra, Contract, Comfort, dan juga Outdoors. Gini, yang mau gue katakan buat kamu grup pertama, kalau kamu lagi ada di masa untuk menandatangani sebuah kontrak, menandatangani sebuah perjanjian, ini mau dikasih tahu apa yang kamu tanda tangani itu sangat bisa berdampak terhadap aktivitas kamu serta pola pikir kamu, dan ini untuk waktu yang lama ya, karena kamu punya kartu Eight of Wands Reverse, dan juga di sini ada kartu Seven of Pentacles Reverse, dan juga ada kartu Ace of Cups. Gini, ini buat kamu juga yang merasa bahwa apa yang kamu punya, apa yang kamu miliki, serta apa yang kamu lakukan itu sudah sejalan dengan apa yang seharusnya atau sudah sangat-sangat sejalan dengan kata hati kamu, atau kalau kalian bilang itu adalah tujuan hidup kamu. Ini adalah sebuah pertanyaan yang muncul di kepala gue, apakah yang kalian lakukan atau apakah yang kalian jalankan itu menghasilkan sampai sekarang, dan apakah yang kalian lakukan dan apakah yang kalian jalankan itu benar-benar berjalan atau benar-benar mendapatkan sebuah progres. Karena kartu Eight of Wands Reverse ini juga sometimes dikategorikan sebagai sebuah kartu yang artinya tidak mempunyai progres, atau progresnya adalah progres yang sangat-sangat lambat dan tidak cepat. Tapi yang berarti di sini harus ada evaluasi yang harus kamu lakukan terhadap kegiatan kamu. Karena kalau gue baca juga, sebagian dari kamu kreativitasnya itu lagi ada buntu di sini untuk beberapa hari atau mungkin beberapa minggu, tapi memang harus ada yang dievaluasi di sini. Dan juga ada kartu Outdoors. Kartu Outdoors di sini juga menandakan bahwa kamu harus lihat keluar, bahwa di luar itu sebenarnya masih ada hal yang lebih menarik daripada apa yang kamu lakukan sekarang. Dan comfort di sini juga dibilang kamu sekarang lagi ada di zona nyaman kamu. Please keluar, please lihat keluar, bahwa saat kamu kembali ke alam, pola pikir kamu itu akan kembali ke alam juga. Jadi buat kamu, grup pertama yang mau gue kasih tahu di sini adalah buat kamu yang menandatangani kontrak serta perjanjian, ini akan berpengaruh terhadap kamu dalam waktu yang lama atau waktu yang cukup lama, terutama terhadap pola pikir kamu kalau tidak ada penyesuaian sama sekali. Dan yang kedua, kalau kamu sudah merasakan kamu melakukan hal-hal yang kamu perlu lakukan sesuai dengan kata hati kamu atau bahkan tujuan hidup kamu, itu kamu harus evaluasi lagi apakah benar yang kamu lakukan itu menghasilkan sesuatu yang positif untuk kamu. Karena kalau gue baca di sini juga, ada dari kamu yang merasa kamu tidak melakukan apapun atau sudah banyak melakukan, tapi pada kenyataannya ada sesuatu yang tertinggal atau ada sesuatu yang salah, dan itulah yang harus diperbaiki. Dan memang progres itu tidak bisa terlalu cepat, tapi kalau kamu memperbaiki apa yang salah, kalau kamu sedang ada di perjalanan kamu dan merasa kamu benar, progres itu bakal mengikuti kamu, karena segala sesuatu pasti akan berubah, begitu juga keadaan, dan begitu juga apa yang kamu lakukan. Tapi yang jelas buat kamu yang ada di zona nyaman sekarang,
come out from your comfort zone, keluar dari zona nyaman kamu. Dan buat kamu yang lagi pengap atau yang lagi stres ngurusin sesuatu, outdoors di sini juga dikasih tahu bahwa kamu harus kembali ke alam. Karena sekali lagi dengan kembali ke alam itu kayak pikiran kamu itu kayak ke reverse atau kayak istilahnya disejukkan kembali sehingga kamu bisa lebih jernih dalam menilai sesuatu. Serta yang belum gue bahas di sini ada kartu first chakra. Kartu first chakra ini artinya harus grounded ya. Kamu harus grounded atau kamu harus lihat lagi apa yang telah kamu lakukan atau apa yang kamu lakukan selama ini itu beneran sesuai dengan strategi kamu atau enggak. Karena kartu first chakra ini juga sebenarnya tentang pembuatan jadwal, bagaimana kamu beraktivitas, mengikuti jadwal kamu, serta mengikuti langkah-langkah yang tepat yang harus kamu ambil. Atau kalau gue bilang konsentrasi kamu itu harus berpusat di suatu titik yang memang kamu harus pusatin di sana. Jangan kamu lari kemana-mana. Okay, so this is the end of my reading. Dan gue berharap apa yang gue bacakan ini memberikan suatu celah atau suatu pemikiran baru buat kamu di hari-hari kamu yang biasa. Dan seperti yang tadi gue bilang bahwa pembacaan singkat ini bakal gue lakuin lebih sering daripada pembacaan tarot gue yang sedikit kompleks dan sedikit komplit. Dan kalau kamu ingin lihat pembacaan lainnya yang tadi gue bilang lebih kompleks dan lebih lengkap, please do check my channel dan jangan lupa subscribe dan tetap stay tune. Dan kalau gitu langsung aja kita masuk pembacaan grup kedua. Bye-bye! Halo grup 2, buat kamu di sini, kamu dapat kartu The Tower Reverse, kartu Ten of Swords, kartu Page of Pentacles, Knight of Swords, kartu Four of Pentacles, dan juga Three of Cups Reverse. Dan untuk energinya, ada kartu The Thinking Man, Financial Constraint, kartu Fifth Chakra Reverse, Healthy Lifestyle, dan juga kartu Counselor. Yang sangat terlihat di sini adalah tentang masalah finansial ya. Kalau gue baca dari kartu ini, yang paling menonjol adalah masalah finansial kamu, terutama dengan kartu Five of Pentacles ini, dan juga kartu The Tower Reverse dan kartu Ten of Swords ini, dan serta dibantu juga dengan kartu Financial Constraint. Dan tapi ini itu semua terjadi memang karena kartu The Tower Reverse ini. Jadi gini, segala suatu masalah, seseorang pasti mempunyai masalah dan masalah itu hadir di kehidupan mereka. Salah satunya adalah untuk menyadari mereka atau membuka mata mereka atau mengarahkan mereka ke arah yang lebih baik lagi. Dan terutama kartu The Tower ini adalah kartu Major Arcana yang artinya memang akan ada atau pasti ada dalam kehidupan seseorang. Waktunya The Tower Moment ini, kamu gak bakal bisa menghindari The Tower Moment ini. Mungkin kamu bisa mengelak atau kamu bisa menunda-nunda, tapi pada saatnya begitu kamu bilang kamu ingin berubah atau kamu ingin merasakan sesuatu yang baru, maka akan muncul kartu The Tower ini. Dan kartu The Tower ini sebenarnya bukanlah sesuatu yang buruk ya, karena pada akhirnya after The Tower Moment ini kamu akan menemukan sesuatu yang baru, dan yang baru itu bisa membantu kamu masuk ke jalan kebahagiaan kamu. Dan gue mau kasih tahu juga, kartu The Tower Reverse ini sebenarnya seharusnya kamu sudah sampai di titik after Tower Moment atau setelah Tower Moment, yang artinya segala macam kesusahan kamu serta hal-hal yang membuat kamu hancur atau pada titik terendah itu sudah kamu lewati. Kamu kayak berada di fase setelahnya. Tapi yang mau gue baca di sini memang belum terlalu banyak progres. Karena apa? Karena kamu punya kartu cakra kelima reverse. Kartu cakra kelima reverse ini sangat berhubungan dengan yang namanya cakra di tenggorokan. Dan salah satunya adalah tentang bagaimana kamu mengungkapkan sesuatu. Dan kalau gue baca juga buat kamu, kamu punya kartu counselor, yang artinya ini bisa diartikan dua arti. Kamu adalah seseorang yang harus mencari orang lain untuk melimpahkan atau mengeluarkan kata-kata yang harus kamu keluarkan dan yang kamu pendam selama ini. Karena dengan keluarnya kartu Fifth Chakra Reverse ini menunjukkan bahwa kamu itu butuh sesuatu yang kamu keluarkan dari mulut kamu atau dari tenggorokan kamu untuk sampai ke orang lain. Dan ini bisa dengan kamu pergi mungkin ketemu dengan seseorang atau berbincang dengan teman kamu, tapi harus dengan orang yang tepat ya. Dan yang kedua, kartu ini menunjukkan kamu yang lagi ada di financial constraint atau lagi ada di masalah finansial. Salah satu yang bisa membantu kamu adalah perkataan kamu atau dengan ucapan kamu. Karena gini,
Ucapan kamu itu membawa sesuatu yang memberikan perubahan terhadap orang lain. Kalau gue baca begitu, karena kartu konselor ini juga menunjukkan bahwa kamu adalah konselor sejati. Perkataan kamu sangat bisa membantu orang lain. Dan gini, jangan tahan perkataan kamu, karena dari perkataan kamu yang keluar itu nanti, serta dengan ide-ide yang muncul, itu dapat membantu kamu untuk menemukan jati diri kamu, atau istilahnya mempermudah jalan kamu menuju ke kebahagiaan kamu. Dan kalau gue baca di sini juga buat kamu grup kedua, di sini ada kartu Page of Pentacles yang artinya ada hal yang harus kamu pelajari lebih lanjut. Kamu yang ingin memulai sesuatu, ada hal yang harus kamu pelajari lebih lanjut lagi, karena juga ada kartu The Thinking Man, artinya harus ada strategi dan harus ada kebenaran yang kamu ketahui lebih dulu lagi sebelum kamu lanjut. Mungkin kalau kamu ingin memulai bisnis yang baru, pekerjaan baru, atau bahkan relationship yang baru, harus ada sesuatu yang dipikirkan kembali. Dan buat kamu, ini benar-benar adalah hal yang paling penting. Ini untuk semuanya, dan ini adalah tentang healthy lifestyle. Kamu, sestress apapun kamu, sebingung apapun kamu, tapi healthy lifestyle ini tidak boleh hilang dari kehidupan kamu. Dan sesuatu yang kamu makan dengan mulut kamu itu akan sangat berpengaruh terhadap energi kamu, karena yang namanya makanan itu akan diubah menjadi energi, dan apa yang kamu makan itu menjadi pusat energi baru dalam diri kamu. Makanya makanlah sesuatu yang sehat, jangan terlalu banyak makan processing food atau makanan yang sudah diproses lama, karena semua itu sangat berpengaruh nanti terhadap pola pikir dan emosional kamu. Oke, so sampai di sini aja pembacaan grup kedua. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif ke kamu, dan seperti yang gue bilang tadi, pembacaan singkat ini mungkin bakal gue lakukan lebih sering daripada pembacaan gue yang kompleks. Dan buat kamu yang ingin terus mendengarkan pembacaan seperti ini, please komen di bawah. Dan kalau kalian juga ada request ingin pembacaan apa, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Dan kalau gitu sampai di sini aja. So, buat kamu yang juga yang ingin lihat pick card reading lainnya, please do check my channel dan jangan lupa subscribe. Dan kalau gitu langsung aja kita pindah ke pembacaan grup ketiga. Bye-bye! Halo grup ketiga, langsung aja gue bakal bacain kamu dapat kartu apa. Untuk kartu tarot, kamu punya kartu Four of Cups Reverse, Ace of Cups Reverse, ada juga kartu Eight of Swords Reverse, dan ada kartu The Lovers, ada kartu Three of Pentacles, dan juga The Temperance Reverse. Dan gini, kamu punya kartu dua Major Arcana ya, kartu The Temperance dan juga kartu The Lovers. Kartu The Lovers ini itu sebenarnya menunjukkan sebuah hubungan atau partner yang mana ada di sekitar kamu. Dan kalau gue baca, sebagian ini untuk kamu yang punya hubungan asmara, tapi sebagian juga itu untuk pekerjaan kamu. Dan kartu The Temperance Reverse di sini artinya ada yang tidak seimbang antara apa yang kamu keluarkan dengan apa yang kamu dapatkan. Dan mau gue kasih tahu juga, gini, kamu punya kartu Four of Cups Reverse, yang artinya apa? Artinya kamu tidak diharuskan untuk memilih. Kamu mempunyai pilihan, tapi bukan berarti kamu harus memilih. Dan ini bisa jadi antara kamu dengan partner kamu, atau antara suatu kejadian dalam suatu hubungan. Tapi yang jelas, kalau kamu disodori sebuah pilihan, bukan berarti kamu harus memilih dari apa ada yang di antara apa yang ada, karena di luar itu sebenarnya masih banyak hal-hal lainnya yang belum kamu ketahui atau yang belum kamu lihat, atau mungkin sekarang kamu sudah mulai menyadari beberapa hal karena kamu punya kartu Eight of Swords Reverse, yang artinya kamu tahu bahwa ada sesuatu hal yang harus kamu perbaiki supaya kamu bisa lepas dari rasa stres kamu, supaya kamu bisa lepas dari rasa kekang yang kamu miliki terhadap pemikiran kamu atau terhadap pola pikir kamu. Karena kamu punya kartu Ace of Cups Reverse juga yang bilang bahwa sebagian dari kamu itu punya rasa terkekang dengan pemikiran kamu yang tidak bisa luas atau leluasa kamu limpahkan ke kehidupan kamu. Dan sekali lagi, kartu Four of Cups ini bukan berarti kamu harus memilih ya. Kamu tidak harus memilih terhadap pilihan yang ada, bukan berarti kamu harus memilih. Kamu harus melihat yang lainnya, tapi daripada apa yang ditunjukkan ke kamu, daripada apa yang kamu lihat,
itu kamu tidak harus memilih. Dan kalau gue baca ini juga, ini untuk kamu yang ingin cepet-cepet nikah atau ingin cepet-cepet punya pasangan. Bukan berarti kamu milih aja apa yang ada di depan kamu atau memilih dari orang-orang yang mendekati kamu. Tapi kalau kamu tidak cocok, kalau kamu merasa ada sesuatu yang salah, ya ikuti kata hati kamu. Dan gue juga baca di sini ada kartu man holding a coin, artinya ada seseorang yang akan mensupport kamu baik secara finansial ataupun juga emosional. Tapi mungkin ini lebih ke arah finansial. Dan ini mungkin bisa siapapun, bisa dalam bentuk investor, bisa dalam bentuk partner kerja atau bahkan romance. Tapi ini kalau gue baca juga bukan berarti sekarang ya, artinya akan ada atau nanti mungkin bisa muncul. Dan sekali lagi ini tergantung dengan kepekaan kamu, karena kalau gue baca juga kamu punya kartu The World Reverse di sini ya, artinya ada hal yang kamu kurang peka atau ada hal yang kamu sebenarnya kamu tahu tapi kamu diamkan. Karena kartu The World ini sebenarnya juga berbicara tentang hal yang seharusnya berjalan tapi tidak sejalan dengan yang universe inginkan atau dengan alam semesta inginkan yang terjadi terhadap kamu. Makanya ada kartu Door to Spirit di sini, yang artinya harus banyak-banyak kamu meminta petunjuk terhadap alam semesta. Kepada alam semesta, universe, atau kalian bisa lakukan dengan hal ibadah, atau dengan apapun yang menurut kalian paling comfortable, kalian paling nyaman, dan di situ nanti kalian akan dibantu untuk diarahkan. Tapi pengarahannya ini bisa lewat apapun ya, bisa dengan kalian mendengarkan tarot seperti ini, atau bisa dengan kalian membaca buku, atau mungkin ketemu dengan orang tersebut memberikan ide-ide yang baru. Dan serta ada courage di sini. Kartu courage di sini artinya kamu harus berani mengambil sebuah keputusan terhadap pemilihan apa yang harus kamu lakukan. Apakah kamu harus memilih atau apakah tidak? Karena kalau gue baca di sini juga banyak banget orang yang menuntut kamu melakukan sesuatu yang kamu tidak inginkan tapi kamu terpaksa melakukannya. Dan ini adalah waktu yang tepat untuk kamu memberikan batasan terhadap perintah atau terhadap masukan yang kamu harus lakukan terhadap mereka. Karena kalau gue baca juga sudah kelewatan orang menginginkan kamu melakukan hal lain yang kamu tidak inginkan, tapi kamu terpaksa melakukannya. Dan gue gak bilang ini mungkin tentang finansial ya, tapi bisa juga tentang hal yang lainnya. Dan juga ada kartu Hello from Heaven buat kamu yang rindu terhadap orang-orang yang pergi dahulu sebelum kamu. Dan mungkin ini keluarga kamu, mungkin ini juga teman kamu, mungkin pasangan kamu, saudara kamu, atau siapapun yang kamu merasa kamu sangat-sangat rindu. Kartu ini menunjukkan bahwa gini, gue bakal bacain kartunya karena menurut gue kartu ini tuh sangat membantu orang lain yang benar-benar rindu dengan orang yang sudah tiada atau orang yang sudah pergi. Your loved ones in heaven are doing fine. Let go of worries and feel their love blessing. Jadi gini, orang yang kalian rindu itu sudah baik-baik saja di sana, dan kalian bisa ingat kembali rasa-rasa cinta yang mereka berikan kepada kamu. Tapi yang jelas mereka sudah baik-baik saja di sana. Jadi jangan khawatir, lakukanlah pekerjaan kamu sekarang di dunia ini. Dan kartu ini juga menunjukkan kamu jangan terlalu banyak pikir terhadap apa yang sudah terlewati, karena di depan kamu itu masih banyak hal yang harus kamu terjang, terutama dengan munculnya kartu courage tersebut. Tapi benar, kartu Hello from Heaven ini sangat membantu orang-orang yang lagi sedih banget yang ada di luar sana, yang sangat teringat terhadap orang-orang yang lebih dulu pergi daripada mereka. Oke, so sampai di sini aja pembacaan buku ketiga. Semoga pembacaan ini bisa memberikan hal yang positif ke kamu. Dan buat kamu yang ingin tahu tentang video seperti ini, please to check my channel. Tapi sekali lagi, untuk pesan singkat seperti ini gue bakal mungkin lakukan lebih sering ketimbang pesan pilih kartu atau pick a card reading yang lebih kompleks atau yang lebih complicated. Dan buat kamu yang ingin terus dengar hal-hal seperti ini, kalian bisa komen di bawah. Kalau kalian ada request, kalian mau bacakan kartu tentang apa, tentang ini, kalian juga bisa langsung komen di bawah, karena setiap komen akan sangat berarti. Dan jangan lupa cek my channel dan please subscribe. Dan sampai ketemu lagi di pembacaan gue yang berikutnya. Bye-bye!